Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man fa'ala bina fa'alani. Yang saya hormati Bapak Ketua DPR Masjid An-Nur Saleh Asin, Bapak Direktur Rumah Sakit Saleh Asin, dan karyawan-karyawan di Rumah Sakit Saleh Asin, dan para pengunjung jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore ini, alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali di Masjid An-Nur Rumah Sakit Saleh Asin ini. Kita masih di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita lihat di berbagai daerah menyambut memperingati hari lahirnya junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah makhluk yang sempurna, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalaqan wa khuluqan, fisiknya sempurna, akhlaknya pun sempurna. Bahkan ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, Rasulullah Muhammad adalah ibarat Quran yang berjalan. Dari lahirnya saja sempurna, fisiknya pun sempurna. Salah seorang ulama dalam kitab Qawaidut Tughyan dalam syairnya menyatakan wahbu nabiyyat katul maqatil qadr wa qalbi kama yurmika. Amal yang paling utama adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, dari mulai Nabi Adam hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah di yaumil mahsyar nanti memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia. Yusyarul mar'u ma'a man ahabba. Seseorang bakal dikumpulkan beserta orang yang diidolakan. Kalau kita mengidolakan misalkan artis, nanti kumpulnya dengan artis. Kalau mengidolakan pemain sepak bola, maka kumpulnya nanti dengan pemain sepak bola. Kalau mengidolakan petinju, nanti kumpulnya dengan petinju.
Kalau mengidolakan pemain sinetron, nanti kumpulnya pun bareng dengan pemain sinetron. Kalau kita mengidolakan penyanyi dangdut, nanti juga kumpulnya dengan mereka. Kalau kita mengidolakan para habaib, dunia Rasulullah, para alim ulama, para kiai, para besar, insya Allah kumpulnya pun dengan mereka. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bareng serta orang yang dia dunia, yang diidolakannya dan dicintai. Ketika nanti di hari kiamat di mana manusia dikumpulkan dari satu, persis matahari di atas kepala kita, bawahnya sudah diganti hamparan perak, sengatan matahari menyatu dengan perak. Kemudian kita injak, coba bapak dan ibu bayangkan, keringat bercucuran, kaki pun melempung, bahkan mulut jadi melihat daging kita ini. Berapa lama kita di alam masyarakat seperti itu? Tidak lama, cuma 1500 tahun. Kepada siapa kita minta syafaat? Kepada siapa kita minta pertolongan? Berpuluh-puluh datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya Abdul Nasyar, isfaq lana. Hei bapak yang manusia, wahai Nabi Adam, engkau adalah manusia yang pertama yang Allah ciptakan. Isfaq lana, berikan syafaat kepada kami, berikan pertolongan kepada kami. Kami sudah tidak tahan menahan teriknya matahari. Apa jawab Nabi Adam? Saya tidak bisa menolong kalian. Saya tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian karena saya malu kepada Allah. Saya pun punya kesalahan. Gara-gara berkhuldi itulah kesalahan Nabi Adam. Maka Nabi Adam tidak bisa menolong dan memberikan syafaat kepada kita. Nabi Adam memberikan rekomendasi petunjuk kepada siapa? Kepada Nabi Nuh alaihissalam. Coba datang kepada Nabi Nuh. Datang kepada Nabi Nuh. Ya Nabi Allah, isfaq lana, berikan syafaat kepada kami, berikan pertolongan kepada kami. Apa jawab Nabi Nuh? Saya tidak bisa menolong kalian, saya tidak mampu menolong kalian. Coba datang kepada Nabi Ibrahim, dia itu kekasih Allah. Kemudian datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, anta khalilullah. Ibrahim, engkau adalah kekasih Allah. Isfaq lana, berikan syafaat kepada kami, berikan pertolongan kepada kami. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Saya tidak bisa menolong kalian sebab saya punya kesalahan kepada Allah. Apa kesalahan Nabi Ibrahim alaihissalam? Pernah berbohong. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala dengan kampungnya, kemudian kampungnya dikalungkan di berhala yang paling besar. Ketika itu ditanya oleh Azar, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Tanya saja kepada yang besar. Oh, kampungnya itu ada di lehernya. Kemudian apa? Azar, mana mungkin berhala patung tidak bisa jalan, menghancurkan berhala yang lain? Sudah tahu bisa jalan, kenapa Rasulullah? Nabi Ibrahim tidak sanggup memberikan syafaat. Coba datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Dia itu Allah. Kemudian datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Begitu ada Nabi Isa, Nabi Isa pun sama tidak bisa menolong. Dan pada akhirnya direkomendasikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, isfaq lana, berikan syafaat kepada kami, berikan pertolongan kepada kami. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Allah dan syafaatnya diterima oleh Allah, dan syafaat itu buat kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Tuhan sungguh senang dan bahagia iman rohani bagi orang yang melihatku pada hari kiamat. Sungguh celaka bagi orang yang tidak melihatku pada hari kiamat. Jadi kita ini Bapak dan Ibu nanti akan melihat Rasulullah, akan melihat wajah Rasulullah. Jangankan melihat wajah Rasulullah, jangankan melihat muka Rasulullah, melihat wajah para
habaib dunia Rasulullah, ulama kita semangatnya luar biasa. Apalagi nanti di alam masa di akhirat, mudah-mudahan kita bisa bertakwa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang wajah Rasulullah itu diibaratkan dalam kasidah berjanji, anta syamsun, anta badrun, engkau laksana matahari, engkau laksana bulan. Makanya para sahabat ketika sedang gundah gulana, sedang galau, lagi ruwet, itu melihat memandang wajah Rasulullah, galaunya hilang, suntuknya hilang, susahnya hilang, sedihnya hilang. Memandang wajah Rasulullah saja itu indah, nikmatnya luar biasa. Dulu merasa, kenapa? Karena wajahnya itu bercahaya. Pernah suatu hari Sayyidah Aisyah ketika sedang pulang, jarumnya jatuh karena gelap, jadi tidak kelihatan. Begitu Rasulullah masuk, kelihatan di dalam. Subhanallah, anta syamsun anta badrun, engkau laksana matahari, engkau laksana bulan. Jadi dilihat saya begitu indah. Lalu kalau melihat pada Rasulullah, rasa galaunya itu hilang. Maka hadirin sebenarnya yang dimuliakan Allah, kiblat dalam kehidupan kita ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya terdapat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Kita kalau mencontoh Nabi, seorang pedagang, contoh Nabi, karena Nabi juga seorang pedagang. Kalau kita seorang pemimpin, contoh Nabi, karena Nabi juga seorang pemimpin. Kalau yang kita kepala rumah tangga, Nabi juga sama, punya izin jadi kepala rumah tangga. Kalau kita seorang pebisnis, contoh Nabi, semua ada di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Visinya sempurna, akhlaknya pun sempurna. Siapa orang yang tidak mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah orang-orang umat Nabi yang tidak mau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah membaca salat dan salam kepada Nabi dan menyeru kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang-orang yang beriman, baca salat dan salam kepada Nabi. Hadirin saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu membaca salat, insya Allah hidupnya barokah. Bahkan barokahnya membaca salat dalam kehidupannya diberikan rezeki yang lapang. Bahkan ada seseorang yang punya penyakit membaca salat diberikan sembuh penyakit Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu kisah. Dulu ada seorang ulama yang bernama Abu Sayyid Ali Al-Maliki. Dalam kitabnya bernama Al-Ka'lam, punya orang tua. Suatu hari orang tuanya ini menghadiri acara maulid di mana? Di Baitul Maqdis. Tahu Baitul Maqdis? Ada yang tahu? Baitul Maqdis tahu? Keluar dari sini ambil kanan. Ketika menghadiri acara maulid di Baitul Maqdis, ada bapak-bapak umurnya sudah sepuh. Itu dari mulai datang acara maulid tidak duduk berdiri, padahal sudah sepuh. Nah, pada umumnya kalau sudah sepuh, tak kuat kalau berdiri. Usia 90 tahun, jangankan 90 tahun, usia 50 saja. Kalau lama berdiri tak kuat. Tapi ini hebatnya luar biasa, berdiri tahan sampai selesai. Kemudian ditanya oleh orang tua dari mereka, Abu Sayyid Ali Al-Maliki, Anda kan sudah sepuh, tapi kok Anda ini kelihatannya sepuh, tidak capek berdiri. Apa jawabnya? Rasa capek
capekku hilang dibandingkan dengan rasa cintaku dan rinduku kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa capekku hilang dibandingkan dengan rasa rindu kepada Rasul. Apa penyebabnya? Saya dulu kena penyakit stroke, tidak bisa berjalan, tidak bisa digerakkan. Kemudian suatu ketika dalam tidurku saya mimpi didatangi oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya selalu bersalah. Kemudian dalam mimpi yang itu Rasul itu mengusap dari pangkal paha itu sampai ke ujung jempol kaki. Apa kata Rasul? Berdiri. Kau bisa jalan. Saya begitu berdiri, ternyata kakiku sudah tidak kaku lagi dan bisa jalan bahkan ngobrol juga bisa. Nah, gara-gara itulah masih terbayang betapa indahnya wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, man ra'ani fil manam, kata Rasul, siapa orang yang melihatku di kamar tidur, siapa orang yang melihatku mimpi, melihatku di dalam tidurnya, itu adalah asli wujud dunia. Syaitan yang yatamattal surati, sebab yang namanya syaitan itu tidak bisa menyerupai wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada yang pernah mimpi bertemu dengan Nabi, itu asli Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi tidak bisa diserupai oleh syaitan. Sudah pernah belum mimpi bertemu dengan Nabi? Mimpinya ketemu siapa? Mimpinya ketemu siapa? Artis, penyanyi dangdut, atau kakak sebelah, atau janda? Ada seorang ulama menyatakan begini, siapa orang yang sudah umurnya 40 tahun belum pernah mimpi bertemu dengan Nabi, itu keterlaluan. Itu keterlaluan. Pengen gak mimpi ketemu dengan Nabi? Pengen gak? Pengen apa? Pengen banget. Ada salah seorang ulama namanya Syekh Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kitab As-Sunnah, Syekh Abu Bakar As-Siddiq punya teman namanya Imam Ibnu Mujahid. Imam Ibnu Mujahid mimpi bertemu dengan Nabi. Dalam impian itu ada temannya Syekh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi mencium keningnya Syekh Abu Bakar As-Siddiq. Begitu mati langsung bergegas berangkat ke rumahnya Imam Abu Bakar As-Siddiq. Begitu sampai ke rumahnya langsung dicium keningnya juga persis dalam impian seperti dicium oleh baginda Rasul. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Tak biasanya kau cium kening, ada apa? Begini wahai saya mimpi bertemu dengan Nabi. Dalam mimpi itu Nabi mencium keningku. Apa yang kau lakukan? Saya kepingin, saya mimpi, tapi kau yang mencium. Apa kata Syekh Abu Bakar As-Siddiq? Saya setiap sholat membaca 2 ayat mulia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Akhir dari surah Al-Baqarah. 2 ayat ini adalah 2 ayat yang mulia. Siapa orang yang membaca 2 kalimat ayat ini, insya Allah karena Rasul paling senang sama orang yang membaca 2 ayat ini. Silakan dibaca. Usah nggak apa, tulis. Betul tempel di pasokan dibaca minimal 3 kali. Nggak lama, tidak sampai 1 jam. Paling beberapa menit. Kalau Rasul memang musikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Nah, insyaallah kapan waktunya dalam mimpi kita masih bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar saudara dan dimuliakan Allah. Secara fisik Nabi Muhammad sempurna. Bagaimana tidak sempurna? Lahirnya sempurna, beda dengan lahirnya kita. Wahina pada kasyamsi adalah sarf, fasyammat al-amlak fil hidi wal-'amil dan
Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, sinarnya mereka sampai ke atas. Kira-kira di Banten ini ada nggak ibu yang melahirkan sinarnya mereka? Ada nggak? No, di rumah sakit sini ada nggak? Di rumah sakit begitu melahirkan yang keluar sinarnya, nggak ada. Tapi Nabi Muhammad SAW begitu dilahirkan oleh Sayyidah Aminah, sinarnya memancar sampai ke atas. Seakan-akan apa? Seakan-akan itu kayak seperti waktu siang, padahal belum siang, tapi sinarnya memancar. Subhanallah. Bahkan salah seorang kawannya Nabi yang bernama Abi Lahab, yang punya istri namanya Ummul Jamil, ketika Sayyidah Aminah melahirkan Nabi Muhammad, punya murid yang bernama Suwaibah, begitu mendengar kakak iparnya melahirkan, dan yang dilahirkan itu jenisnya laki-laki, bangga senang. Yang pertama kali menyusunya siapa? Suwaibah. Suwaibah dibebaskan oleh Abi Lahab, dan ketika itulah Abi Lahab meninggal dunia. Kemudian pamannya Nabi yang bernama Abbas mimpi bertemu dengan Abi Lahab. Apa yang Allah berikan kepada wahai Abi Lahab? Yang Allah berikan kepadaku adalah setiap hari Senin siksa diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah aku membebaskan budak yang bernama Suwaibah. Dan ada apa? Senang kepada Nabi Muhammad SAW. Abi Lahab kafir, musyrik, menyebutkan Allah, tidak senang kepada, tapi begitu Nabi dilahirkan bahagia dan senang, diringankan siksanya oleh Allah. Toh apalagi yang muslim. Man fariha bina fa'inna bihi, kata Rasul, siapa orang yang senang gembira kepada kami pun senang dan gembira kepadanya. Makanya peringatan dari Nabi Muhammad SAW, jangankan kita di kampung, di istana saja memperingati hari-harinya Nabi, cuma teknisnya yang berbeda. Jangankan hari-harinya Nabi, ada orang senang sama kucing, miara kucing, ternak ayam, ternak bebek, ternak kebun, ternak sapi, ternak kambing, kambingnya matang, kambingnya hamil, melahirkan, senang apa? Senang. Itu kambing. Kita punya istri kita hamil, melahirkan, senang. Terlebih lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Yunus Allah katakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah bi fadlillah, dengan anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fa bidzalika, maka dengan itu falyafrahu, gembiralah. Imam Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, fadlnya Allah apa? Al-ilmu, yaitu ilmu. Orang yang aktif di pengajian itu tandanya diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, wa bi rahmati, apa itu rahmatnya Allah? Dilahirkannya, diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin saudara yang dimuliakan Allah, maka di bulan Rabiul Awal ini perbanyaklah kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, akhlaknya Nabi sempurna. Seperti apa sih akhlaknya Nabi? Masya Allah, tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya. Mencari kejelekan, kekurangan Nabi seujung jari pun tidak bakal. Karena sempurna. Nabi tidak merendah, Nabi tidak arrogant, Nabi tidak sombong, Nabi itu rendah. Masya Allah, makanya Sayyidah Aminah adalah sangat tenang dan rendah hati. Mana buktinya Nabi itu rendah hati? Suatu ketika Nabi mau minum satu gelas dengan para sahabat yang lain. Contohnya, minum satu gelas dengan sahabat yang lain, padahal yang lain gak kenal. Suatu ketika Abu Hurairah datang karena perutnya lapar, datang ke Umar harus mengalir kepada Nabi. Nah, datang kepada Nabi, kamu lapar ya? Iya. Kemudian Nabi masuk ke dalam makanan Abu Hurairah. Tidak ada juga segelas susu. Bawa sini, Abu Hurairah. Di bawah segelas susu. Abu Hurairah ini adalah Ra'is Sumpah. Kepalanya, pimpinannya, gengnya, pimpinannya orang-orang yang suka tiduran di emperan masjid, namanya ahli sumpah. Begitu diambil satu gelas, apa kata Nabi? Jangan kau
minum dulu, panggil teman-teman gue. Dipanggil oleh Nabi Ibrahim, ada 30 orang. Dia dipegang. Apa kata Nabi? Sayyidul Umam Khatibuhum. Sayyidul Qaum Khatibuhum. Pemimpin itu pelayan masyarakat. Kamu kan pemimpin, jangan kau minum dulu, jangan kau kenyang dulu. Rakyatnya biar kenyang. Jadi pemimpin itu jangan kenyang sendiri. Jangan dulu kenyang sebelum masyarakat kenyang. Jangan dulu minum sebelum kau minum. Tapi pemimpin sekarang bagaimana Bapak dan Ibu? Gak mikirin rakyat, gak mikirin masyarakat, yang penting kita kenyang. Oh, bisnis mau berlangsung apa? Apalagi sekarang berasa lagi mahal. Betul. Makan pisang saja sama ubi. Hadirin saudara yang dimuliakan oleh Allah. Apa kata Rasul? Pemimpin itu adalah melayani masyarakat. Jadi yang minum teman-temannya. Setelah itu baru Nabi Muhammad bekas bilas teman-temannya Nabi Hurairah yang tidak kenal Nabi satupun mau minum. Ini tawadhunya Nabi. Sekalipun seorang Nabi pemimpin dunia minuman, tapi Nabi tidak sombong, tapi umatnya Masya Allah sombong sekali. Bintang berusaha, jabatan berusaha, tak sombong, merasa dirinya hebat. Nabi Muhammad seorang Nabi, tapi tidak sombong. Hadirin saudara yang dimuliakan Allah, maka orang yang rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang yang sombong akan direndahkan derajatnya oleh Allah. Man tawadhala rafa'ahullah. Siapa orang yang rendah hati diangkat derajatnya oleh Allah, tapi wa man takabbara wada'allah. Siapa orang yang sombong akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat kajian pada pertemuan kita kali ini, dan sekaligus juga Ustaz mohon doanya tanggal 22 Oktober mau ziarah Rasulullah SAW melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan para saudara kita yang saat ini terbang masih isolasi, semoga diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, berkatnya bulan Rabiul Awal, keagungan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kesehatan dan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa li walidina, Rabbana ighfir lana wa li walidina, Rabbana ighfir lana wa li walidina, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.